Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan saya di materi SPLDV. Dan kali ini kita akan menggunakan metode yang keempat atau metode yang terakhir, yaitu metode gabungan. Atau bisa juga disebut dengan metode campuran. Nah, apa yang dimaksud dengan metode gabungan? Metode gabungan adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan himpunan penyelesaian suatu SPLDV dengan cara menggunakan dua metode sekaligus, yaitu metode eliminasi dan metode substitusi. Nah, berarti di sini kita akan menggunakan dua metode yang sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu metode eliminasi dan metode substitusi ya. Nah, bagaimana cara menerapkan metode gabungan tersebut? Seperti biasa, saya akan memberikan contoh SPLDV yang akan kita cari himpunan penyelesaiannya dengan menggunakan metode gabungan tersebut. Nah, contoh pertama yang saya berikan adalah contoh yang sudah pernah kita bahas dengan menggunakan metode grafik, substitusi, dan eliminasi. Nah, sekarang kita akan mencari himpunan penyelesaiannya dengan menggunakan metode gabungan. Oke, sebelum lanjut, saya tandai terlebih dahulu ya. Ini sebagai persamaan yang pertama, kemudian ini sebagai persamaan yang kedua. Kemudian, seperti pengertian yang tadi, yang pertama kita lakukan adalah mengeliminasi. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan di metode eliminasi, kalian boleh mengeliminasi X atau mengeliminasi Y terlebih dahulu, yang mana menurut kalian lebih mudah. Namun saran saya sebaiknya eliminasi yang memiliki koefisien dengan KPK yang lebih kecil ya. Nah, karena di dua persamaan tersebut ada yang memiliki koefisien yang sama, yang ini ya. Jadi kita di sini mengeliminasi Y. Oke, saya tulis ulang terlebih dahulu persamaannya. 3X tambah 2Y sama dengan 18. X kurang 2Y sama dengan 14. Nah, karena tandanya berbeda, jadi di sini kita jumlahkan. Kemudian 3X tambah X menjadi 4X. Ini menjadi 0. 2Y tambah negatif 2Y ini 0 ya. Sama dengan 18 tambah 14. 32. Kita peroleh X sama dengan 32 per 4, sehingga X sama dengan 8. Kita memperoleh X sama dengan 8. Nah, selanjutnya setelah melakukan tahap eliminasi, kita akan melakukan tahap substitusi. Yang mana di substitusi? Kita substitusi yang tadi kita peroleh, yaitu X sama dengan 8. Substitusi X sama dengan 8 boleh ke persamaan pertama atau boleh ke persamaan kedua, yang mana menurut kalian lebih mudah. Nah, saran saya substitusilah ke persamaan yang memiliki koefisien yang lebih kecil ya. Di sini saya memilih substitusi ke persamaan yang kedua. Oke, saya tulis ulang persamaan yang kedua. X kurang 2Y sama dengan 14. Nah, sekarang kita ganti X dengan 8 ya. Ini kita ganti dengan 8. Ini menjadi 8 kurang, sisanya kita tulis ulang. 2Y sama dengan 14. Kita biarkan di sini negatif 2Y sama dengan 14. Ini ke sini kurang 8. Negatif 2Y sama dengan 6. Sehingga Y sama dengan 6 per negatif 2. Dan kita peroleh Y sama dengan negatif 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah, tadi X-nya 8, negatif 3. Nah, bagaimana? Di sini juga diperoleh 8, negatif 3. Nah, jika kalian masih ragu dengan hasilnya, silakan kalian buka kembali materi yang sudah pernah kita bahas sebelumnya dengan metode eliminasi ataupun substitusi dan juga grafik, dan kalian bandingkan.
Yang mana menurut kalian metode yang lebih mudah? Oke, sebelum kalian menjawab pertanyaan tersebut, kita akan mencoba contoh yang kedua agar kalian bisa lebih membedakan kira-kira metode yang mana yang menurut kalian lebih mudah dilakukan. Baik, contoh yang kedua. Dengan metode gabungan, tentukanlah himpunan penyelesaian dari SPLDV berikut. 5x tambah 2y sama dengan negatif 2, 2x kurang 3y sama dengan negatif 16. Oke, pertama saya akan tandai terlebih dahulu yang ini sebagai persamaan pertama, kemudian ini sebagai persamaan kedua. Nah, sekarang kita akan melakukan tahap eliminasi. Seperti tadi yang saya sampaikan, kalian boleh mengeliminasi y atau mengeliminasi x terlebih dahulu. Dan seperti saran saya tadi, eliminasilah yang memiliki koefisien dengan KPK yang terkecil. Atau kalau menurut kalian sama saja, ya silakan kalian mau mengeliminasi x boleh, mengeliminasi y juga boleh. Dan di sini saya akan mengeliminasi y ya terlebih dahulu. Eliminasi y. Saya tulis ulang persamaannya. 5x tambah 2y sama dengan negatif 2, 2x kurang 3y sama dengan negatif 16. Oke, kemudian di sini kita akan mengeliminasi y, berarti kita menyamakan koefisien dari y. Di sini kita akan mencari KPK dari 2 dan 3 yaitu 6. Di sini kita kalikan dengan 3, sementara di sini kita kalikan dengan 2 sehingga diperoleh 5x kali 3 ini menjadi 15x. Kemudian 2y kali 3 ini menjadi 6y. Kemudian negatif 2 kali 3 ini menjadi negatif 6. Persamaan kedua kita kalikan dengan 2, 2x kali 2 ini menjadi 4x. Kemudian negatif 3y kali 2 ini menjadi negatif 6y sama dengan negatif 16 kali 2 ini menjadi negatif 32. Oke, kita operasikan karena tandanya berbeda, jadi di sini kita jumlahkan. 15x tambah 4x ini menjadi 19x. Ini 0 ya. Kemudian negatif 6 tambah negatif 32 ini menjadi negatif 38. Sehingga x sama dengan negatif 38 per 19. Dan kita peroleh x sama dengan negatif 2. Selanjutnya kita akan melakukan tahap substitusi, yaitu substitusi yang ini x sama dengan negatif 2 boleh ke persamaan pertama atau boleh juga ke persamaan kedua. Sekarang saya memilih ke persamaan yang pertama ya. Saya tulis ulang persamaan pertama. 5x tambah 2y sama dengan negatif 2. Sehingga ini menjadi, kita akan mengganti x ini dengan negatif 2. 5x artinya kan 5 kali x ya, berarti di sini 5 kali negatif 2. Yang lainnya ditulis ulang, tambah 2y sama dengan negatif 2. Ini diperoleh negatif 10 tambah 2y sama dengan negatif 2. Kemudian 2y sama dengan negatif 2. Ini menjadi tambah 10. 2y sama dengan negatif 2 tambah 10 diperoleh 8. Y sama dengan 8 per 2. Jadi kita peroleh y sama dengan 4. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2,4. Oke, negatif 2,4. Nah, sekarang sudahkah kalian bisa membedakan metode yang lebih mudah untuk diterapkan? Apakah metode eliminasi, metode substitusi, atau metode gabungan? Nah, tentu jawabannya relatif ya, itu tergantung dari kalian metode yang mana yang lebih mudah untuk dikerjakan. Selanjutnya, silakan kalian coba latihan soal yang terkait dengan metode gabungan. Selanjutnya, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang SPLDV dalam kehidupan sehari-hari.